asteroid, meteoroid, komet, dan satelit. Mari kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu asteroid. Asteroid sering disebut sebagai planet minor atau planetoid. Asteroid umumnya terdiri dari batuan dan logam, serta dapat dipercaya merupakan sisa-sisa pembentukan tata surya sekitar 4,6 miliar tahun lalu. Sebagian besar asteroid berada di sabuk asteroid, sebuah wilayah antara Mars dan Jupiter. Asteroid yang orbitnya berpotongan dengan orbit bumi disebut dengan asteroid near Earth object atau NEO. Adapun 3 tipe dari asteroid. Yang pertama ada asteroid tipe M, kaya akan logam terutama nikel dan besi. Yang kedua ada asteroid tipe C, kaya akan karbon, berwarna gelap, dan merupakan jenis asteroid yang paling umum di sabuk asteroid. Dan yang terakhir ada asteroid tipe S, kaya akan silikat, mineral yang mengandung silikon, serta logam yang berwarna cerah. Selanjutnya mari kita bahas tentang meteoroid. Meteoroid terbentuk dari beberapa bahan. Yang pertama ada dari pecahan asteroid. Tabrakan antara asteroid bisa menghasilkan pecahan-pecahan kecil yang disebut dengan meteoroid. Adapun dari ekor komet, jadi saat ekor komet mendekati matahari, ekornya akan melepaskan partikel debu dan es yang bisa menjadi meteoroid. Yang terakhir, pecahan benda langitnya. Bulan dan planet-planet kecil juga bisa menjadi sumber dari meteoroid. Mari kita bahas perbedaan antara meteoroid, meteor, dan meteoroid. Meteoroid merupakan benda langit kecil di luar angkasa. Sementara meteor adalah cahaya terang yang terlihat saat meteoroid terbakar di atmosfer. Yang terakhir ada meteoroid, yaitu sisa meteoroid yang berhasil mencapai permukaan bumi. Selanjutnya ada hujan meteor. Hujan meteor adalah peristiwa langit yang terjadi ketika bumi melewati puing-puing komet. Puing-puing ini akan terbakar di atmosfer dan menghasilkan banyak meteor dalam waktu yang singkat. Pembahasan selanjutnya yaitu komet. Komet merupakan benda angkasa yang mirip dengan asteroid, tetapi hampir seluruhnya terbentuk dari gas, yaitu dari karbon dioksida, metana, dan air, serta debu yang membeku. Sebagian besar komet berasal dari daerah yang sangat jauh dari matahari, seperti sabuk Kuiper atau awan Oort. Ketika komet mendekati matahari, panas matahari menyebabkan es di nukleus menguap. Gas dan debu yang dihasilkan kemudian terdorong oleh angin matahari dan membentuk ekor yang panjang serta indah. Adapun bagian-bagian dari komet. Yang pertama ada bagian nukleus, bagian inti komet yang padat dan terdiri dari es, debu, dan batuan. Yang kedua ada bagian koma. Bagian koma adalah awan gas dan debu yang mengelilingi nukleus ketika komet mendekati matahari. Yang terakhir ada bagian ekor. Ekor yaitu bagian jejak gas dan debu yang memanjang dari koma akibat tekanan radiasi matahari dan angin matahari. Ekor komet selalu menjauhi dari matahari. Selanjutnya mari kita bahas tentang orbit satelit. Orbit satelit ada 3. Yang pertama ada orbit bumi rendah atau low Earth orbit. Orbit yang dekat dengan permukaan bumi. Satelit cuaca dan satelit penginderaan jauh sering menggunakan orbit ini. Yang kedua, orbit bumi menengah, medium Earth orbit. Orbit yang lebih tinggi daripada LEO. Satelit navigasi seperti GPS menggunakan orbit ini.
Dan yang terakhir ada orbit bumi geostasioner. Orbit yang sangat tinggi sehingga satelit tampak diam di atas satu titik permukaan bumi. Satelit komunikasi sering menggunakan orbit ini. Sekian, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.